Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid SMP kelas 8, berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Kesempatan ini kita akan membahas teks berita. Setelah kegiatan ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Muatan iman dan takwa yang berhubungan dengan teks berita terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang membahas mengenai kebenaran informasi dalam berita. Tahukah kamu gambar apa ini? Ya, betul, gambar ini adalah virus corona. Kamu tahu virus corona dari mana? Informasi virus corona diperoleh dari berita di berbagai media seperti TV, YouTube, dan media lainnya. Setiap hari jutaan peristiwa terjadi di belahan dunia. Salah satunya yang menjadi permasalahan dunia adalah virus corona. Peristiwa penyebaran virus corona yang berbahaya segera diketahui melalui berita di berbagai media. Hanya berita, masyarakat berusaha untuk mencari tahu dan mencari solusi. Hal ini menunjukkan pada era informasi sekarang ini, berita begitu cepat tersiar dan sampai kepada kita. Namun, apakah sebenarnya berita itu? Apakah semua peristiwa yang terjadi disebut berita? Definisi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Ciri-ciri teks berita adalah: faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Penulis tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa. Teks berita harus unik dan berbeda penyampaiannya dengan yang lain. Teks berita harus dikemas dengan kata-kata yang menarik. Sistematis dan lengkap. Teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Seimbang. Teks berita harus memuat satu peristiwa yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Komunikatif. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan dimengerti pembaca. Jenis teks berita. Pertama, berita langsung, ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Kedua, berita mendalam, mengangkat atau berita secara mendalam. Tiga, berita opini, berupa pandangan seseorang terhadap informasi penting. Keempat, berita interpretasi berdasarkan perkembangan dari straight news dengan menambahkan beberapa informasi. Berita penyelidikan, investigasi news berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Unsur berita terdiri dari 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Unsur-unsur berita. 1. What, apa? Berita berisi pernyataan yang dapat menjawab apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Kedua, where, di mana berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Ketiga, when, berita menyebut waktu kejadian. Keempat, who, siapa? Berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Kelima, why, berita berisi alasan, sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Keenam, how, berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat peristiwa tersebut. Identifikasi unsur-unsur berita.
Simaklah dengan cermat tayangan berikut ini. Tentunya publik diharapkan sadar akan bahaya COVID-19 setelah salah satu rumah sakit universitas di Amerika Serikat melansir video 4 dimensi bagaimana kondisi paru-paru pasien COVID-19 yang menunjukkan begitu cepatnya virus menyebar dan menyerang paru-paru seseorang. Para ahli dan ilmuwan dari Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan video conference selama 2,5 jam Jumat kemarin untuk bertukar pikiran dan pengalaman terkait penanganan pasien dan penyebaran COVID-19. Ilmuwan Tiongkok menekankan tindakan pencegahan ketimbang pengobatan. The very important point I would like to mention is, so this is some data showing virus loads much higher in the upper airway in the early stage of onset, 3-4 days. And decline after 1 week. In other words, the higher the viral load may be more contagious. Di Amerika Serikat, Dr. Keith Mormon dari Rumah Sakit George Washington menciptakan virtual reality 4 dimensi bersama surgical theater yang menampilkan kondisi paru-paru pasien yang positif terinfeksi virus corona. Ini adalah model paru-paru pasien COVID-19 berusia 50 tahun dengan gejala awal demam dan batuk kering. Virtual ini menunjukkan perkembangan cepat virus corona yang merusak hampir seluruh paru-paru pasien yang diindikasikan berwarna kuning. Terlihat, kondisi paru-paru pasien COVID-19 tidak sama dengan penderita pneumonia atau flu biasa. Dengan publikasi virtual paru pasien COVID-19, setiap orang diharapkan waspada dan berpikir 2 kali ketimbang menyepelekan penyakit virus corona. Setelah menonton tayangan tadi, mari kita cek pemahaman kalian. Pertama, mengapa tayangan tersebut disebut berita? Karena tayangan ini memiliki informasi penting yang memenuhi unsur-unsur berita 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah tayangan tersebut sudah memenuhi ciri-ciri teks berita? Sudah memenuhi, karena tayangan ini bersifat faktual, aktual, dan komunikatif. Menurut kamu, tayangan tersebut termasuk jenis teks berita apa? Teks berita tersebut merupakan jenis berita langsung. Unsur berita yang terdapat pada tayangan berita tersebut. 1. Ada unsur apa? Bahaya virus corona pada paru-paru manusia. Kedua, unsur di mana di Amerika dan Tiongkok. 3. Unsur kapan, yaitu Jumat kemarin. Keempat, unsur siapa? Para ilmuwan Amerika dan Tiongkok. Unsur mengapa? Pentingnya melakukan pencegahan daripada mengobati virus corona. Unsur bagaimana? Peristiwa telekonferensi ilmuwan dari Tiongkok dan Amerika membahas mengenai begitu cepatnya virus corona menyerang paru-paru manusia pada usia lanjut. Selamat, kalian telah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.